Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, di sini Ibu membuat video tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Diharapkan dengan video ini kalian lebih paham dan mengerti tentang materi klasifikasi makhluk hidup, baik itu makhluk hidup maupun makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, kalian juga kan sudah melakukan pengamatan. Diharapkan kalian mampu membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Diharapkan juga kalian mampu menyebutkan mana contoh makhluk hidup dan mana contoh makhluk tak hidup. Nah, untuk itu tetap simak videonya ya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar tumbuhan dan meja belajar. Apa perbedaan tumbuhan dan meja belajar yang ada di sekitarmu? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernafas, serta berkembang biak? Bandingkan dengan ciri-ciri meja belajar yang ada di sekitarmu. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Tetap simak videonya ya. Manusia, tumbuhan, dan hewan termasuk contoh dalam makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi atau makanan, dan peka terhadap rangsang. Benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Yang pertama adalah bernafas. Setiap hari kamu bernafas. Bernafas yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida yang lebih besar dari yang dihirup. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Selain untuk menghasilkan energi, bernafas juga mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup ke lingkungannya. Ciri yang kedua adalah bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, dan berenang. Itu merupakan ciri dari bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif sebagai tanggapan terhadap rangsang. Gerak secara aktif adalah bergerak yang dapat dilakukan anggota tubuh dengan kekuatan sendiri. Sedangkan gerak pasif adalah bergerak yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain. Ciri yang ketiga adalah memerlukan makan dan minum. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Untuk menghasilkan energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Jawabannya iya. Tumbuhan memperoleh makanan lewat proses fotosintesis. Ciri-ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan bertambahnya jumlah volume dan jumlah sel. Pertumbuhan dapat diukur. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali ke bentuk semula atau disebut dengan irreversible. Contoh dari pertumbuhan yaitu pertumbuhan tinggi badan dan pertambahan massa tubuh. Sedangkan berkembang adalah
proses menuju arah kedewasaan. Contoh dari berkembang yaitu pada tumbuhan ditandai dengan berbunga dan berbuah. Ciri yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu mempunyai ayah dan ibu. Ayah dan ibumu mempunyai orang tua yang biasanya kalian sebut dengan nenek dan kakek. Begitu juga seterusnya. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Bagaimana jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsangan. Contohnya seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Pada hewan tertentu terdapat alat indera khusus, seperti kurat sisi pada ikan yang memiliki fungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Pada tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang dari tumbuhan dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Ciri yang selanjutnya yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering memiliki daun yang sempit. Contohnya yaitu tumbuhan kaktus. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau banyak mengandung air memiliki daun yang lebar dan tipis. Contohnya yaitu tumbuhan teratai. Demikianlah penjelasan ciri-ciri makhluk hidup. Coba kalian sebutkan apa saja sih yang menjadi ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekian video penjelasan ciri-ciri makhluk hidup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.